Komisi 1 DPRD Nganjuk menggelar rapat hearing bersama sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara, berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Nganjuk pada Selasa siang 29 Mei 2024. Hearing tersebut membahas tentang ketidaksesuaian besaran alokasi dana desa dengan regulasi di Kabupaten Nganjuk yang memicu wadah Parade Nusantara. Kekhawatiran utama para kades yaitu terhambatnya penyelenggara pemerintah desa, termasuk pembayaran penghasilan tetap. Ahmad Sarif, Kepala Desa Sambiroto menjelaskan bahwa alokasi dana desa yang didapat seharusnya setara dengan 10% dari dana alokasi umum yang diterima Pemkab Nganjuk. Prinsipnya kami selaku kepala desa itu menyampaikan apa yang menjadi harapan. Yang pertama adalah kaitannya dengan pengalokasian anggaran dana desa ADD itu untuk disesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi kami sebenarnya tidak menuntut tambahan, tapi berharap Kabupaten Nganjuk itu menyesuaikan regulasi yang ada, yaitu sesuai dengan aturan dari Undang-Undang 6 tahun 2014 dan juga Permendagri yang mengatur bahwasannya pembagian dari ADD itu adalah 10%, begitu aja. Karena menurut kami dari kebutuhan indikatif, kebutuhan dasar yang ada di desa itu masih jauh dari kekurangan daripada yang sudah ditransfer oleh pemerintah daerah. Ya. Kalau saat ini yang diterima desa sendiri ada berapa persen, Pak? Sesuai dengan pernyataan Pak Kadis tadi itu kurang lebih ya baru kepala 9 lah. Pasnya kami tidak tahu karena kami juga tidak menghitung dan bagaimana caranya menghitung kami pun juga terbatas. Kami hanya akumulasi secara total saja, pertimbangan kami adalah informasi dari Bapak Kepala Dinas. Sementara ini Pak, kekurangan itu ditutup dari mana Pak? Dalam proses pengalokasian anggaran untuk tahun 2024 ini kita masih menunggu perubahan anggaran APBD dan juga nanti diteruskan perubahan anggaran dari APBDes. Sementara itu kan kita kemarin untuk penyusunan APBDes itu masih menunggu perubahan anggaran dari pemerintah kabupaten. Ini tidak terpenuhi selama 10% ini sudah sejak kapan? Kami tahunya menghitung baru kali ini. Jadi kalau panjenengan tanya mulai dari kapan, sementara kami belum bisa menyampaikan jawaban secara langsung sejak kapan, tetapi yang jelas saat ini kita baru tahu sesuai dengan pernyataan dari Pak Kepala Dinas. Kemudian hasil hearing tadi Pak, terkait dengan tuntutan Kepala Desa bagaimana? Menurut kami apa yang disampaikan dari Bapak Kepala Dinas selaku pemangku kebijakan itu yang nanti akan diteruskan dari tim anggaran kabupaten, insya Allah bisa direalisasi. Karena saya yakin pemerintah daerah itu akan memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Kami sesuai dengan pernyataan teman-teman, kami juga akan menyampaikan kesulitan, kekurangan dan mungkin ya bolehlah kita itu menyampaikan pressure sedikit dengan pemerintah daerah dengan tidak dipenuhi. Itu masih bisa dibicarakan ya kita bicarakan. Kita tetap masih menggunakan filosofi enek rembuk dirembuk, enek toto ditoto. Jadi sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Nganjuk Kamto mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik dan menargetkan persoalan tersebut selesai dalam waktu 1 bulan ke depan. Kita merasa puas terkait teman-teman kepala desa yang mengajukan hearing kepada DPRD yang ada di desa. Karena sesuatu hal yang dengan penurunan dari ADD yang ada di sana, apa yang dilaksanakan di desa sesuai musren Bankdes yang ada tidak bisa mencukupi apa itu pelaksanaan pemerintahan di desa, utamanya pembangunan maupun jeltap-jeltap darah perangkat mungkin ada tidak cukup, tidak sesuai apa yang kita dari Komisi 1 tetap mengusulkan, mengajak dari Pak Ketua PMD rapat kerja dan menyampaikan dengan konseling tentang anggaran yang ada itu kita tambah sesuai tahun-tahun berikutnya. Karena sekarang ini untuk bayar siltapnya RT, bayar siltap kepala perangkat saja tidak cukup dari satu. Untuk penambahan sendiri karena berapa persen Pak? Tadi sudah disampaikan kurang lebihnya
sebetulnya ada 127 miliar, namun yang ada ini kan hanya 111 miliar, masih kurang lebih 16 miliar. Pak, terkait dengan kurangnya angka itu Pak, 16 miliar itu, kira-kira ini yang salah siapa Pak? Mungkin gini Pak, karena dana susut dadau dari pusat kan kurang. Ya akhirnya kan ada dana dikurangi. Sebetulnya dari pemerintah daerah tidak salah. Ada pengeluaran seperti itu. Namun kita yang melaksanakan di lapangan itu yang tidak bisa. Karena dana tidak ada, tidak sesuai apa yang disampaikan dulu itu. Ya mungkin dari pemerintahan, kalau kita melihat dari daerah yang lain seperti di Madiun disampaikan dari lain, itu kan sudah sesuai apa yang ada. Namun yang ada di Kabupaten Nganjuk itu masih ada pengeluaran seperti itu. Pak, terkait dengan di bawah angka 10% ini, sanksinya apa sebenarnya Pak? Sebenarnya sanksinya juga ya seperti ini Pak, pasti ya rame di demo seperti ini. Karena apa? Untuk mencukupi itu kan tidak cukup seletapnya itu. Kalau sudah seletap tidak cukup, dulunya seletap dapat gaji 2.000 lah. Nah sekarang yang 4 bulan, 5 bulan tidak dapat kadang-kadang. Terus apa yang diharapkan? Lalu sebab itu tadi sudah disampaikan antara Komisi 1 dengan PMD dan asisten maupun Kabag Hukum terkait itu ditata. Dan nanti di kawalan PHK bisa menambahkan sesuatu, toh nantinya untuk tahap berikutnya para kepala desa bisa membayar seletapnya kepada rakyat. Itu yang diharapkan. Kira-kira optimis Pak dari Dewan sendiri untuk merealisasikan itu Pak? Ya nanti kita sendiri ya menyampaikan dengan rapat dengan PMD. Target berapa bulan Pak? Jadi yang kurang itu kan nanti kita rapat, bulan depan kan kita rapat untuk perubahan PHK. Untuk nambah itu dari PMD kan bisa menyampaikan di forum TPAPD. Di TPAPD melihat angka-angka yang ada itu nanti untuk secukupnya untuk kepentingan. Targetnya berapa bulan Pak? Yang untuk di bulan depan ini Pak, rapat PHK itu nanti. Langsung diajukan Pak? Iya langsung rapat PHK Pak, rapat PHK nanti bisa sekaligus bisa mengajukan kepada pemerintah daerah. Hearing antara Parade Nusantara ini diharapkan DPRD Nganjuk dan Pemkab Nganjuk dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan alokasi dana tersebut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Brenanda Ekspresi TV melaporkan.